Pernah nggak sih kalian kepikiran kalau susu yang kita minum setiap hari itu prosesnya gimana? Kok bisa dari rumput yang dimakan sapi tiba-tiba berubah jadi susu yang putih dan bergizi banget? Nah, yang lebih menariknya lagi, proses ini tuh ternyata udah dijelasin dalam Al-Quran jauh sebelum sains modern tahu. Penasaran? Yuk kita bahas di video ini bareng-bareng. Susu buat kita mungkin kayak sesuatu yang biasa aja. Tapi kalau kita dalemin prosesnya, ini adalah salah satu hal yang paling luar biasa di dunia. Dan uniknya, penjelasan tentang susu ini udah disebut di Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Kali ini kita bahas keajaiban susu dari dua sisi. Sisi sains modern dan juga dari sisi Al-Quran. Kita mulai dari sisi sains dulu ya. Susu itu sebenarnya terbentuk lewat proses yang sangat kompleks di tubuh hewan mamalia. Kita ambil contoh dalam video ini yaitu kayak sapi, kambing, dan domba. Kalau kita lihat sapi, makanan utama mereka itu kan rumput. Nah, rumput ini masuk ke lambung sapi yang punya 4 bagian lambung. Lambung pertama disebut dengan rumen, di mana rumput ini diurai jadi partikel kecil pakai bantuan bakteri. Terus partikel ini masuk ke lambung kedua, yaitu retikulum, yang tugasnya menggiling proses pencernaan lebih lanjut. Dari situ, hasil pencernaan ini dikirim ke darah, yang nantinya bakalan jadi bahan baku utama susu. Fakta menariknya, di tahun 1780-an, seorang ilmuwan bernama Lavoisier, yang sering disebut bapaknya kimia modern, mulai meneliti gimana tubuh sapi mengolah makanan. Tapi baru di abad ke-20, ilmuwan mulai ngerti gimana susu terbentuk di kelenjar susu hewan. Prosesnya rumit banget karena ada ratusan enzim dan hormon yang bekerja sama membuat hasilin susu. Susu ini bukan cuma cairan biasa. Dalam setiap tetesnya ada kombinasi sempurna antara protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makanya susu jadi makanan yang kaya gizi buat mamalia, termasuk juga manusia. Kalau kita buka Al-Quran, proses pembentukan susu ini ternyata udah disebut di dalam Al-Quran. Ada di surat An-Nahl ayat ke-66 yang artinya, dan sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami beri kamu minum dari apa yang berada di dalam perutnya, antara kotoran dan darah. Susu yang murni, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Coba deh perhatiin, ayat ini ngejelasin kalau susu terbentuk di antara kotoran dan darah. Nah, ini pas banget sama penemuan sains modern. Kotoran kan dihasilkan dari sisa pencernaan di lambung sapi, sedangkan darah ngangkut nutrisi dari makanan yang diolah tadi ke seluruh tubuh, termasuk ke kelenjar susu. Disinilah susu murni diproduksi. Bayangin, pengetahuan ini baru benar-benar dipahami para ilmuwan setelah ratusan tahun penelitian. Tapi Al-Quran udah ngasih spoiler sejak dulu. Ini bukti kalau Al-Quran itu datang dari Sang Pencipta yang Maha Tahu. Nggak mungkin kan Rasulullah yang waktu itu tinggal di padang pasir ngerti proses biologis rumit ini tanpa Al-Quran dari Allah. Jadi apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Yang pertama, ini nunjukin kalau Allah itu nggak pernah sia-sia dalam menciptakan sesuatu. Dari makanan sederhana kayak rumput, Allah ngasih kita susu yang penuh nutrisi. Prosesnya rumit banget, tapi semua terjadi dengan sempurna karena kehendak Allah. Yang kedua, ini juga ngajarin kita buat lebih bersyukur. Kadang kita suka ngeremehin hal-hal kecil kayak segelas susu yang kita minum. Padahal di balik itu ada proses panjang dan ajaib yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir, ini makin nguatin keimanan kita kalau Al-Quran itu benar-benar wahyu yang relevan sampai zaman sekarang. Nggak cuma buat ibadah aja, tapi juga jadi sumber ilmu pengetahuan. Jadi yuk kita manfaatin Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.